Andi, kalau kita melihat yang tadi disampaikan oleh Bank Indonesia, ekspektasinya adalah di second half 2024, The Fed baru melakukan pemangkasan suku bunga. Sebagian besar dari industri perbankan bahkan berharap di bulan April ini sudah mulai terjadi pemangkasan. Bagaimana dengan di industri pembiayaan? Ekspektasinya seperti apa? Ya tentu sama dengan perkiraan kami bahwa apa yang kami baca dan kami ketahui bahwa The Fed sepertinya sudah berancang-ancang akan menurunkan suku bunga walaupun tidak dalam waktu cepat. Yang kami baca bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga itu adalah di second semester. Nah harapan kami ini bisa menjadi barometer bahwa Bank Indonesia juga bisa menurunkan dia BI rate-nya yang atau kita kenal dengan 7 days repo rate-nya. Di mana kalau terjadi penurunan dengan sendirinya juga ini akan membuat daya beli masyarakat juga bergejolak, bisnis juga terus meningkat dan tentu buat kami di mana kami lebih banyak portofolionya pembiayaan 70%, 60 dan 70% itu adalah di pembiayaan sepeda motor dan mobil. Dan tentu ini banyak hal-hal di mana akan membuat bergeliatnya pembelian kendaraan-kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Di mana kita ketahui selama tahun 2023, 2022 pembelian sepeda motor mobil itu meningkat sangat bagus buat kami di pembiayaan. Walaupun secara total penjualan mobil masih belum terlihat ada peningkatan. Masih kurang lebih sekitar 1 jutaan ya. 1 jutaan. Jadi kalau saya bicara dengan Gaikindo nih, Gaikindo mengatakan bahwa ini angka 1 juta ini kok kayak 1 juta trap gitu loh. Belum bisa meningkat. Tapi itu merupakan satu peningkatan yang sudah sangat baik dibandingkan dengan masa COVID sempat turun sampai dengan 530.000. Baik, Pak Suwandi, tapi juga disampaikan Bank Indonesia sebelumnya meskipun akan ada pemangkasan The Fed di tahun ini, pemangkasan Bank Indonesia ini mungkin baru akan dilakukan di 2025. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah Anda melihat memang tidak ada ruang bagi Bank Indonesia untuk bisa menurunkan di tahun ini juga? Ya mungkin ada hitungan sendiri ya di Bank Indonesia. Artinya kenapa Bank Indonesia menyampaikan bahwa baru akan diturunkan 2025, tapi antisipasi kalau misalnya second half sudah terjadi penurunan The Fed, saya yakin mungkin sebelum tahun 2025 Bank Indonesia juga pasti akan melakukan penyesuaian penurunan. Nah, di mana Bank Indonesia kita ketahui sebagai regulator moneter dan tentu banyak hal bukan hanya suku bunga saja yang perlu diperhatikan, tetapi lebih kepada nilai tukar rupiah ini sendiri. Dan kita melihat sekarang beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah memang melemah di angka 15.500, 15.600. Namun demikian kami tidak terlalu merasakan hal ini di sektor pembiayaan. Bahkan di tahun 2023 kemarin kami tutup pertumbuhan kami di sekitar 14-14,5%, yang sebenarnya memang sedikit lebih turun dibandingkan dengan sampai dengan Juli Agustus kita masih 16%. Tapi tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2022 yang kurang lebih sekitar 13%. Jadi kami melihat kalaupun Bank Indonesia menurunkan nanti baru di awal tahun 2025, pastinya mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh dari sektor sisi pembiayaan atau permintaan akan pembiayaan. Karena walaupun di tengah-tengah naiknya suku bunga beberapa waktu lalu sampai dengan hari ini yang kita orang mengatakan bahwa suku bunga tinggi, tidak terlalu mempengaruhi banyaknya permintaan akan pembiayaan. Dan ini kami rasakan dan kami juga pelaku perusahaan pembiayaan tidak serta-merta mengikuti kenaikan suku bunga itu sendiri. Ini kenyataannya loh. Baik, tapi bagaimana dengan nilai tukar? Apakah ini juga secara langsung mempengaruhi industri otomotif yang nantinya juga akan mempengaruhi industri pembiayaan? Kembali lagi kalau kita bicara nilai tukar, mungkin untuk industri otomotif lebih kepada harga kendaraan. Tapi kita lihat bahwa harga kendaraan mungkin walaupun banyaknya model-model baru dan kita lihat dan segalanya, para pelaku sektor otomotif itu udah biasa menghadapi ini sendiri. Kalaupun ada nilai tukar melemah, terus harga suku cadang meningkat dan tentu harus ada peningkatan harga, tentu mereka sangat hati-hati untuk meningkatkan harga. Dan pada akhirnya pun kalau kita melihat biasanya itu nanti akan ada promo-promo baru. Nah, promo-promo yang dilakukan oleh para pelaku industri otomotif biasanya dimulai dengan diskon akan unit kendaraan dan segalanya, terus nanti di package dengan kami dengan pembiayaan dengan berbagai program-program promo yang bagus yang untuk menarik minat masyarakat mengganti kendaraannya. Dan Indonesia ini is a bit unique ya, is a bit unique in terms of trend people mengganti kendaraan. Kita melihat trend people mengganti kendaraan itu misalnya motor, itu rata-rata trennya 2-3 tahun itu udah ganti sepeda motor. Dan ini is a trend yang memang sudah terbentuk. Kalau kendaraan roda 4 itu rata-rata 5 tahun. Penyebab kenapa baru 5 tahun diganti, biasanya kalau kendaraan roda 4 itu ada yang namanya servis gratis 3-5 tahun. Spare part free 5 tahun.
Nah tentu pada saat setelah 5 tahun, kalau orang yang mungkin memiliki kendaraan dan biasa misalnya ingin selalu memiliki kendaraan baru, dia melakukan penjualan kendaraannya. Dan ini menjadi kendaraan bekas. Dan di kita, rule of thumb-nya, satu kendaraan roda 4 baru itu punya opportunity 3 kendaraan roda bekas. Nah ini merupakan pasar buat kami, Mbak Anneke. Baik, Pak Suwandi, Anda katakan tadi di tengah era suku bunga tinggi di tahun 2023 dan juga masih berlanjut di 2024 ini, pertumbuhan di pembiayaan ini masih bisa hingga 14%, bahkan di atas 14% begitu. Artinya apabila ternyata pemangkasan ini terjadi di tahun 2024 ataupun di 2025, apakah menurut Anda ini juga akan mempengaruhi permintaan pembiayaan secara signifikan? Nah, tidak serta linier pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun 2022 dilanjutkan 2023. Ini mungkin akibat efek daripada COVID yang dimana banyak masyarakat tidak bisa mengganti atau menukar kendaraannya. Nah, artinya bahwa dari imbas penjualan yang cukup meningkat dan pertumbuhan kita yang meningkat, kita melihat walaupun 2024 ini mungkin ada tren suku bunga menurun, terus apakah ini akan tetap sama tumbuh di 2024 sama dengan 2023? Kami melihatnya malah kita memproyeksikan mungkin sedikit lebih rendah dibandingin pertumbuhan 2023. It was not because karena kok ini berbalik dengan komentar yang tadi gitu kan, tapi kita ingin menyampaikan bahwa yang selama 2 tahun ini karena akibat efek COVID, yang realnya kami bisa tetap mengharapkan, kami membuat proyeksi kalau secara optimis, harapan kami optimis, tentu banyak external factor yang harus juga menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan dengan aman, damai, tidak ada hal-hal yang bergejolak dan segalanya, semua bisnis juga berjalan sesuai as it is, dan kita benar-benar sangat diuntungkan selama beberapa tahun terakhir di mana sumber daya alam juga harganya cukup bagus, batu bara bagus, nikel bagus, CPO bagus. Dan ini merupakan satu keuntungan bagi Indonesia di mana tentunya akhirnya berimbas balik terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja dalam hal ini mendapat pendapatan. Dan tentu imbasnya adalah bagaimana pengeluaran terjadi. Nah, daya beli ini juga menjadi hal yang terus harus kita pantau terus-menerus. Nah, melihat ini semua, proyeksi kami kalau optimis kami masih berharap tumbuh double digit sekitar 10-11%. Tapi if anything bad happens, if anything happens bad, I'm saying not really bad in a situation, bad situation, tetapi lebih kepada beberapa hal faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan kami, that probably will around 7-8%. Baik, 10 hingga 11% pun ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu artinya ini penurunannya cukup jauh ya Pak Suwandi. Apa yang mendasari pertimbangan ini? Apakah memang pemilu ini akan sangat berpengaruh untuk industri pembiayaan? Karena gini, basis pembaginya kan udah besar. Kalau kita bicara 10-11%, dalam in term of rupiah value-nya pasti juga tinggi. Kalau kemarin basisnya itu pada saat kita turun dan kita pernah mengalami kontraksi 18%, itu kita turunnya drop loh. Secara signifikan dari sisi total aset maupun piutang pembiayaan. Nah pada saat kita memproyeksikan mungkin lihatnya nanti 10-11%, itu udah cukup besar juga karena basisnya kita pembaginya kan udah tinggi. Baik, artinya di tahun 2023 dan di 2022 ini baru bonus begitu ya Pak, masa pemulihan. Tapi realnya justru di 2024 ini. Betul. Nah mungkin nanti setelah 2024 terus menuju 2025 itu akan terjadi normalisasi. Nah kita bisa melihat kembali seperti apa industri otomotif ini, seperti apa nanti mungkin lebih kepada banyaknya yang harus kita korelasikan dengan daya beli masyarakat. Kita lihat lagi nanti dari sisi pertumbuhan ekonomi.